Marhen. Iya. Oke, ya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak mengucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Asik ya, gaya pemuda Muslim ini yang katanya dia ini cuman tamatan SD ya, tapi punya pemikiran yang sangat cerdas. Pemikiran yang seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh NKRI. Ya, bahkan dia mengkritisi moderator, ya, bahkan dia juga mengkritisi ya ustadz, ya, menyuruh ustadz untuk bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran firman Allah. Ya, jadi dia menantang ustadz untuk membuktikan ya bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran firman Allah. Ya, karena mungkin pemuda ini bosan ya dengan para ustadz yang justru ketika mereka membuat kajian, ya mereka bahas tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Mungkin pemuda ini sudah jenuh, bosan ya dengan kajian-kajian sampah seperti itu, sehingga dia menantang ustadz ya untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran firman Allah. Bagaimana videonya kita saksikan sampai tuntas. Jangan lupa untuk viralkan ini sobat. Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran. Itu kan, melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Memang hobinya mereka ya, suka melakukan kajian tentang Alkitab ya. Tapi ketika kita melakukan kajian tentang Al-Quran, nah itu langsung kejang-kejang, langsung kesurupan, langsung lapor, penistaan. Ya itulah kawan-kawannya, perbedaannya ya, perbedaan yang luar biasa ya. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Dia mengakui disinilah kalahnya orang Islam. Karena apa? Tidak mengikuti sejarah. Beda dengan Nasrani yang mungkin dia katakan Kristen ya, bahwa ada sejarahnya. Jelas dari Adam, penciptaan Adam Hawa ya, lalu Tuhan memilih Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai kepada kelahiran Yesus. Itu jalurnya jelas, sejarahnya jelas ya. Jadi inilah kekalahan katanya ya di dalam Islam. Ini cerdas ini kawan-kawan. Memang hanya butuh orang yang punya pemikiran luas untuk mengakui bahwa disitulah letak kekalahan Islam ya. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, itu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini. Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya, jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas. Berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Itu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi Ya. moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek ke rumah saya di Gubeng. Lulusan SD, ndak tamat itu SD-nya. Ndak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curhat di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang muslim,
Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke. Itu Ini ya, harus memang orang-orang seperti ini yang dibutuhkan oleh NKRI. Jangan dikit-dikit tanya agama lu apa, lu umat siapa, ya. Biarkanlah aku dengan Allah yang tahu, katanya ya. Itu langsung skakmat itu ya. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam, moderator. Loh ya udah, yang saya tanyakan Anda Muslim atau tidak, itu aja. KTP saya Islam, moderator. Gitu loh. Mohon maaf, moderator. Saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan. Tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, loh tadi sudah kedua. dan yang pertama itu, Tadi Anda sudah bilang kedua. buat pendeta Manurung, biar adil. Kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok teks apakah Tuhan, apa Yesus itu Tuhan. Itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus. Bagaimana menurut kajian arkeolognya ya. Terima kasih. Oke. Ya memang itu videonya saya temukan di TikTok ya. Memang mungkin orang ini sudah jenuh ya, jenuh dengan ustadz-ustadz mereka sendiri yang memang selama ini ya sibuknya itu bahas Bible seperti kain nama ya, dan comot ayat sana comot. Yang dipersoalkan selalu hal yang sama. Apakah Yesus Tuhan? Ya, di mana Yesus katakan dia Tuhan? Ya, padahal mereka ini nggak percaya sama Yesus, tapi pusing ngurusin Yesus gitu ya. Ada lagi yang mengatakan Yesus itu menikah, itu bebas sekali ya melakukan ucapan-ucapan, argumen-argumen seperti itu. Ya, dan pemuda ini menurut saya cukup cerdas ya, cukup cerdas bahwa dia mengakui bahwa kekalahannya Islam itu adalah tidak mengikuti sejarah. Itu telak sekali. Tidak mengikuti sejarah, sehingga susah untuk menjelaskan awalnya bagaimana gitu loh. Sedangkan Alkitab itu sejarahnya jelas. Dari penciptaan ya, dari nabi-nabi ya, sampai kepada Yesus Kristus itu jalurnya jelas, identitasnya jelas, nubuatan penggenapannya jelas. Jadi tidak kucuk-kucuk muncul nabi terakhir, kucuk-kucuk muncul nabi nomor sekian, kucuk-kucuk muncul ya agama ini ya. Jadi tidak sesuatu yang tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Tetapi ya itulah selalu dalam video-video Ustadz Kainama ya, selalu memaksakan kehendak bahwa nabi mereka itu dinubuatkan di dalam Alkitab ya, sehingga Ahmad ya diubah menjadi Muhammad. Ya, tapi itu urusan mereka ya. Jadi ini penting sekali ya untuk tahu asal kita dari mana ya, agama yang kita pegang ini dari mana, Tuhan yang kita sembah ini bagaimana ya. Makanya sebuah video yang disampaikan oleh apologet anak Batak yang sampai akhirnya dia di penjara ya, pertanyaan menarik ya, di mana aula SWT sebelum abad ke-7? Di mana aula SWT namanya tidak pernah dikenal sejak penciptaan dan baru dikenal setelah abad ke-7? Itu pertanyaan yang sangat menarik ya, walaupun ya ada beberapa bumbu-bumbu mungkin yang dianggap berlebihan sehingga apologet anak Batak itu harus sampai di penjara. Nah, ini menarik Sobat Waras, dan
orang-orang seperti ini ya seharusnya diperbanyak di NKRI sehingga membungkam ya polemikus-polemikus ya, para mualaf-mualaf yang mengaku pendeta, mengaku pastor ya, mengaku pelayan Tuhan lalu masuk Islam dan kerjanya hanya ngurusin Alkitab, tidak pernah belajar Al-Quran ya, tidak pernah ngurusin atau mendalami isi Quran, hanya sibuk ngurus ya, sebutlah kayak nama ya, terus HMC, situs tulis HMC ya, Irene Handono, Agustan ya, dan masih banyak lagi lah, bahkan sudah ada yang sudah mati duluan ya kan, seperti Stephen Indrawibowo ya. Jadi ayolah kalian kalau mau masuk Islam, belajarlah, dalamilah Islam, hadis-hadisnya, tafsiran-tafsirannya ya, dan pikirkanlah apakah itu masuk logika atau tidak, apakah itu dari Tuhan atau tidak. Jangan urusin Alkitab terus. Kayak nama saya dalam videonya hanya ngurusin terus isi Alkitab, lalu dia comot sana comot sini ya, sehingga menganggap dia hebat, padahal dia itu sangat-sangat tolol dan bodoh ya. Oke, sekian dulu ya video singkat dari Pavel. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye.